Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih kepada Tuan Rahim Awang dan Tuan M. Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Naga tak terkalahkan bab 7324 sampai bab 7325. Malam di Anjing cerah, disertai hawa dingin yang menusuk. Ye Chen berbaring di tempat tidur, gelisah dan berputar-putar, sama sekali tidak bisa tidur. Masa lalu, sekarang, dan masa depan menyatu dalam benaknya bagaikan tiga sungai yang bertemu, membuat pikirannya menjadi kacau balau. Tepat pada saat itu, lebih dari 1000 km jauhnya di Gunung Putuo, di suatu halaman kuil yang berbata hijau, seorang wanita secantik lukisan duduk di kursi rotan di halaman, menatap langit berbintang yang luas. Wajah wanita itu sangat anggun, auranya luar biasa. Lebih dari 50 tahun telah berlalu, namun waktu hanya meninggalkan kerutan samar di sudut matanya. Wanita ini adalah ibu kandung Ye Chen, An Chengqi. Pada saat itu, Suster San, seorang wanita tua yang luar biasa kuat, bergegas masuk ke halaman dan berkata dengan hormat, "Nyonya, orang-orang yang ditinggalkan si Hai bersama keluarga Ye telah melaporkan bahwa tuan tua keluarga Ye telah berbicara panjang lebar dengan Chen Er hari ini." "Oh." An Chengqi bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang ayah mertuaku bicarakan dengan Chen Er?" Suster San menjawab dengan hormat, "Nyonya, mereka sedang membicarakan Nona Gu." "Nanan, ya." Senyum lembut melembutkan wajah An Chengqi saat dia bertanya, "Apa yang mereka bicarakan tentang Nanan?" Saudari San kemudian menceritakan semua yang telah dipelajarinya, menyampaikan rinciannya kepada An Chengqi tanpa ada yang terlewat. Semakin An Chengqi mendengarkan, semakin tercengang dirinya, hingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, Yan Zong benar-benar telah berusaha keras. Suster San mengangguk, "Saya juga berpikir begitu, Nyonya." Rasa hormat keluarga Gu terhadap tuan muda memang mengagumkan. An Chengqi merenung, ayah mertuaku benar. Suatu hari, Chen Er akan kembali ke keluarga Ye sebagai pewarisnya, kembali ke mata publik. Ketika saat itu tiba, aku tidak yakin Xiao Churan akan dapat menerimanya. Suster San bertanya, "Nyonya, menurut Anda apa solusi terbaik untuk masalah ini?" Ekspresi An Chengqi berubah serius. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan serius, "Tidak hanya ada satu solusi optimal, tetapi tidak ada satupun yang melibatkan mempertahankan status quo." Saudari San mendesak, "Maksud Anda, Nyonya, bahwa Tuan Muda dan Xiao Churan tidak cocok satu sama lain?" Tepat sekali, An Chengqi mengangguk. Setelah beberapa saat, dia mendesah, "Menurutku, hubungan mereka tidaklah murni. Hubungan itu dipenuhi dengan terlalu banyak bahaya tersembunyi." Begitu Chen Er mengatasi masalah Hu Feiyan dan kembali ke keluarga Ye, dia akan mendapatkan dukungan gabungan dari keluarga Ye, keluargaan, dan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, dia akan menjadi bintang baru yang paling memukau di dunia. Jika berita tentang perceraiannya dengan Xiao Churan muncul saat itu juga tidak akan ada gunanya baginya. Suster San mengangguk dan bertanya dengan hormat, "Jadi, Nyonya, apakah Anda punya solusi?" An Chengqi terdiam sejenak sebelum berkata perlahan, "Orang tua Xiao Churan adalah faktor yang tidak dapat diprediksi, tetapi Xiao Churan sendiri seharusnya masih bisa diatur. Aku bertanya-tanya apakah ada cara untuk membiarkannya mengetahui identitas asli Chen Er secara kebetulan." "Apa?" Suster San bertanya dengan gugup, "Jika dia mengetahui latar belakang tuan muda, bukankah itu akan membahayakannya?" An Chengqi menjawab dengan sungguh-sungguh, "Itulah sebabnya hal itu perlu dikendalikan. Jika Xiao Churan mengetahui identitas Chen Er, menyadari bahwa dia telah menipunya selama ini, dan memahami misi yang diembannya, menurutmu apa yang akan dia lakukan?" Kakak San merenung sejenak, "Kemungkinan besar dia akan menceraikan tuan muda, bukan?" "Ya." An Chengqi mengangguk. Jika karakternya bukan akting, maka mengingat sifatnya, dia mungkin akan memilih perceraian.
Di satu sisi, ada kekecewaan karena ditipu begitu lama, di sisi lain, ada perseteruan berdarah yang tersembunyi di balik garis keturunan Chen Er. Jika dia benar-benar mencintainya, saya yakin dia akan menghadapinya, lalu pergi diam-diam dengan rahasia itu, bahkan tidak memberitahu orang tuanya. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kakak San bertanya dengan penuh semangat, "Nyonya, apakah Anda bermaksud menceritakan kisah lengkapnya kepada Xiao Churan, sebab dan akibat dari semuanya?" "Ya," kata An Chengqi serius. "Sudah saatnya dia tahu. Lagi pula, situasi Chen Er saat ini tidak memungkinkan terlalu banyak gangguan. Jika dia bisa meninggalkannya, bahkan untuk sementara, itu akan sangat bermanfaat dan tidak akan merugikannya." Saudari San bertanya lagi, "Lalu bagaimana kita harus membiarkan Xiao Churan mengetahuinya?" "Kita perlu seseorang yang sangat meyakinkan untuk menghadapinya dan membuatnya percaya." Dia menambahkan, "Nyonya, bagaimana jika saya menemukan kesempatan untuk menemuinya sendiri?" "Tidak, kamu tidak cocok," An Chengqi menolak ide itu dengan tegas. "Kamu telah menghilang dari dunia selama bertahun-tahun. Jika kamu pergi kepadanya dan mengatakan ini padanya, dia mungkin tidak akan mempercayaimu." Suster San bertanya, "Lalu menurutmu siapa yang lebih cocok?" An Chengqi menjawab, "Di seluruh dunia, hanya ada satu orang yang cocok, Tang Sihai." Dia melanjutkan, "Jika anggota keluarga Ye atau An memberitahu Xiao Churan, itu pasti akan meyakinkan, tetapi ketika Chen Er mengetahuinya nanti, dia pasti akan membenci mereka. Orang-orang itu adalah keluarganya, mereka seharusnya tidak menjadi orang jahat. Biarkan Sihai yang menanggung beban itu. Dia telah melayani keluarga Ye selama bertahun-tahun, dan informasi tentangnya ada di seluruh internet. Jika dia berbicara, Xiao Churan tidak akan meragukannya." Suster San tiba-tiba mengerti, mengangguk pelan, "Nyonya, Anda sudah memikirkan ini dengan saksama. Meminta Sihai untuk menanganinya memang pilihan yang paling tepat." Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan dengan cepat bertanya, "Nyonya, bagaimana jika Xiao Churan mengetahui semua ini tetapi tidak berniat meninggalkan Tuan Muda?" An Chengqi berkata dengan tenang, "Jika dia tidak pergi, tidak apa-apa." Chen Er tegas dan cepat dalam menangani hal lain, tetapi dalam hal ini, dia menunda-nunda, ragu-ragu. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada Xiao Churan, membuat pernikahan mereka penuh dengan masalah yang belum terselesaikan. Jika dia mengetahui semuanya dan memilih untuk tidak pergi, dia mungkin akan tetap di sisinya dan hidup dengan baik bersamanya. Itu akan lebih baik daripada ketidakpastian yang mereka alami saat ini. Sebagai ibu mertua, An Chengqi memiliki beberapa keraguan terhadap Xiao Churan. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, kenyataan bahwa mereka berdua telah menikah bertahun-tahun tanpa menyempurnakan hubungan mereka adalah sesuatu yang tidak dapat diterima begitu saja oleh ibu mertua manapun. Jika Xiao Churan bisa meninggalkan Ye Chen, An Chengqi bersedia memberinya ganti rugi sebesar 10 miliar pound untuk memastikan dia bisa hidup nyaman seumur hidup. Dengan begitu, Ye Chen bisa terbebas dari pernikahan yang menyimpang ini dan memperoleh kebebasan penuh. Jika Xiao Churan menolak pergi, maka tindakan An Chengqi akan memberikan tekanan besar padanya untuk mengambil langkah selanjutnya dengan Ye Chen, paling tidak, untuk menyempurnakan pernikahan mereka. Jadi, menurut pandangan An Chengqi, hasil manapun jauh lebih baik daripada situasi saat ini. Karena Ye Chen sendiri tidak mau mengambil langkah itu, dia, sebagai ibunya, akan mencari cara untuk membantunya melakukannya. Dia segera berkata kepada Suster San, "Katakan pada Sihai untuk bersiap-siap dan diam-diam kembali ke negara ini." Suster San mengangguk, "Baik, Nyonya, saya akan segera menghubungi Sihai." An Chengqi menambahkan, "Katakan padanya untuk tidak naik pesawat pulang. Cari saja rute laut yang dapat diandalkan." Chen Er sekarang punya model AI, kalau dia masuk lewat jalur resmi, AI-nya bisa dengan mudah melacaknya. Suster San berkata, "Nyonya, jalur laut mungkin lambat. Mungkin butuh waktu hingga bulan depan untuk mencapai negara ini."
Tidak apa-apa, jawab An Chengqi. Kecepatan bukanlah prioritas, yang terpenting adalah tidak meninggalkan jejak. Jika Chen Er menemukan Si Hai, itu sama saja dengan menemukanku. Dia punya banyak cara untuk mendapatkan informasi tentangku dari Si Hai. Bersambung.